sekolahnya bantuan ya jelema. Iya. Iya jelema ya, aduh. Kalah. Aduh. Hai bintang tuh. Lagi seorang bayi korban gempa Cianjur berhasil diselamatkan setelah beberapa hari tertimbun. Kamera amatir warga merekam detik-detik penyelamatan sang bayi. Seperti yang diunggah akun Instagram @andreli48, seorang bayi berhasil dievakuasi dari balik tembok besar yang ambruk usai gempa terjadi. Dari keterangan yang diunggah, lokasi penyelamatan terjadi di kawasan Buniaga, Ciherang, Pacet, Cianjur. Diperkirakan balita yang diselamatkan sudah tertimbun selama 48 jam. Sementara data BNPB hingga sore Kamis 24 November tercatat 272 orang meninggal dunia dan 39 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, sepasang suami istri yang berada di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang juga berhasil diselamatkan meski tertimpa puing-puing bangunan rumah miliknya. Mereka pun berhasil dievakuasi secara bersamaan setelah terhimpit reruntuhan rumah mereka. Berikut liputannya. Apa-apa yang disyukuri saya sama suami sama anak. Saya masih bisa dikasih nyawa. Alhamdulillah ya Allah. Iis merupakan satu dari ratusan warga Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang berhasil selamat atas musibah gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang wilayahnya pada Senin siang. Ia dan suaminya bahkan sempat tertimbun di antara reruntuhan rumahnya yang kini hanya menyisakan puing-puing bangunan. Iis masih tak menyangka bahwa dirinya dan suaminya bisa selamat setelah terjebak di reruntuhan bangunan rumahnya selama 15 hingga 30 menit hingga ia berhasil dievakuasi warga bersama dengan suaminya. Iis pun menderita beberapa luka memar di sekujur tubuh, bahkan ia sempat tak bisa jalan selama 2 hari karena terhimpit reruntuhan bangunan. Saat sebelum kejadian, Iis bahkan sedang merawat suaminya yang sedang sakit dan ia mengaku tidak mempunyai firasat apapun bahwa akan terjadi gempa bumi di hari Senin yang kini menghancurkan tempat tinggalnya. Saya itu lagi di dalam sama suami kebetulan lagi sakit. Gak tahu itu mah nggak ada sama sekali goyang, nggak ada, langsung bruk gitu aja. Atapnya menimpa saya, tubuh saya sama suami saya merangkak di bawah. Ada tetangga yang nolongin, saya minta tolong, kalau nggak salah hampir 10 menitan, tolong saya. Mungkin kini Iis telah kehilangan harta benda hingga tempat tinggal yang tentunya menyimpan banyak kenangan. Namun ia hanya bisa bersyukur bahwa keluarganya masih utuh. Selain suaminya, kedua anaknya pun berhasil selamat dalam kejadian yang mengerikan yang terjadi pada Senin siang. Kedepannya kan saya udah gak bisa apa-apa, mungkin sekarang ya Pak, ya pengen ya atuh yang dikasih rumah yang layak huni aja gitu Pak. Kalau sekarang mah iya gitu Pak. Mungkin sekarang mah gak bisa dulu kerja mungkin. Kini Iis hanya bisa berharap bahwa nantinya ia bersama suaminya dan kedua anaknya dapat berkumpul kembali dalam sebuah rumah yang layak huni. Karena saat ini, ia dan keluarganya hanya tinggal di tenda terpal yang ia dan suaminya dirikan di depan puing-puing rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Memasuki hari kelima gempa Cianjur, sesuai instruksi Presiden, proses pencarian terus dilanjutkan. Tidak hanya itu, Presiden juga memerintahkan bawahannya untuk memperhatikan nasib pengungsi. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan gempa Cianjur hari ini, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama di Desa Gasol, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Albi, bagaimana proses pencarian korban pada hari ini? Apakah ditemukan korban baru? Selamat siang Beni. Hari ini merupakan hari kelima dari masa tanggap darurat yang diberlakukan sejak hari
pertama terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tanggal 21 November 2022 yang lalu. Dan hari ini proses evakuasi masih menjadi prioritas utama sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang juga pada hari Kamis kemarin datang ke sini untuk kedua kalinya guna melihat progres dan juga seperti apa jalannya proses penanganan bencana sendiri di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, yang mana 15 kecamatan ini menjadi lokasi paling parah terkena dampak gempa bumi pasca diguncang dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Dan Beni, terkait dengan proses evakuasi dan juga pencarian korban hilang sampai saat ini masih difokuskan di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Cugenang, yang menjadi kecamatan paling parah terkena dampak gempa bumi. Dan untuk hari ini sendiri ada sekitar 6.000 personel yang dikerahkan oleh tim SAR gabungan sendiri dan dibagi menjadi 3 worksite area, di mana 3 worksite ini mengerahkan ratusan personil, seperti misalnya di worksite area 1, yaitu di sekitar warung sate Sinta, yang mana di situ dikerahkan lebih dari 200 personil dengan juga dibantu 5 anjing pelacak. Dan untuk di worksite kedua ada di Desa Cijedil dengan mengerahkan hampir 500 orang personil ditambah dengan anjing pelacak dan juga personil dari live detector yang tentunya ini memiliki teknik dan juga strategi tertentu, juga dibantu dengan alat-alat khusus untuk bisa mencari tanda-tanda kehidupan yang mungkin saja masih bisa ditemukan di hari kelima ini sendiri. Dan untuk lokasi yang ketiga juga ada dikerahkan di Desa Cicadas, masih di bagian dari Cugenang sendiri, dan dikerahkan sekitar 480 personil ditambah juga dengan 2 anjing pelacak dan juga 4 personil live detector. Di mana pengerahan ini dilakukan untuk mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi, Beni. Mengingat ini sudah hari kelima, masa tanggap darurat juga dibatasi sampai dengan hari ke-7 atau hari Minggu nanti. Tapi kalau misalnya kita melihat arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa proses pencarian sebisa mungkin harus dilakukan secara cepat, apalagi jika cuaca sedang cerah. Yang menjadi tantangan bagi tim pencari sejauh ini adalah cuaca hujan, lalu juga medan yang sangat berat, karena rata-rata korban yang dinyatakan hilang tersebut berada di longsoran tanah pasca terjadinya gempa, dan sampai saat ini masih ada 39 orang yang dinyatakan hilang sesuai dengan pernyataan dari Kepala BNPB pada saat konferensi pers pada hari Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, seperti itu. Dan juga untuk proses evakuasi sendiri juga Presiden Joko Widodo meminta untuk digunakan sejumlah alat-alat berat yang sudah disediakan agar bisa menuju ke lokasi-lokasi diduga tempat yang menjadi tempat diduga banyak sekali orang hilang yang berada di Kecamatan Cugenang sendiri. Sementara itu juga Presiden Joko Widodo menekankan di samping proses pengerahan dan juga pencarian untuk melakukan evakuasi, pelayanan terhadap masyarakat yang berada di posko-posko pengungsian juga tidak boleh ketinggalan, karena saat ini ada puluhan ribu masyarakat yang mengungsi karena sudah tidak dapat lagi menempati tempat tinggal mereka, terutama yang berada di kawasan epicenter dari titik ataupun pusat gempa sendiri, Beni. Dan masyarakat pun meminta ada sejumlah bantuan-bantuan yang bisa didistribusikan sesuai yang mereka butuhkan di hari kelima. Rata-rata mereka membutuhkan pakaian bersih karena mereka masih kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih untuk melakukan mandi cuci kakus ataupun MCK. Dan itu juga menjadi salah satu keluhan mereka. Mereka minta adanya MCK dan juga meminta adanya pakaian bersih, pakaian dalam. Dan juga terkait dengan masih banyaknya jumlah anak-anak di posko-posko pengungsian, ini dibutuhkan asupan-asupan gizi seperti misalnya susu. Karena banyak sekali anak-anak usia balita sampai juga dengan usia sekolah awal seperti sekolah dasar yang membutuhkan gizi tambahan di tengah mereka mengungsi. Karena cuaca hujan ditambah juga angin yang kencang, ini melanda posko pengungsian beberapa hari terakhir yang juga bisa mempengaruhi faktor kesehatan. Sehingga hal-hal tersebut juga diminta oleh para pengungsi untuk bisa segera didistribusikan oleh donatur dan juga oleh tim tanggap bencana sendiri ke kecamatan-kecamatan yang memang memiliki jumlah anak-anak dan juga orang tua yang lebih banyak seperti itu. Dan itu juga mekanisme ini juga diarahkan oleh pihak BNPB sendiri bahwa setiap pukul 8 pagi kecamatan yang terdampak ini harus segera memberikan daftar kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap posko-posko pengungsian yang ada. Lalu kemudian sekitar pukul 9 pagi tim dari BNPB dikerahkan untuk melakukan pendistribusian agar distribusi bantuan ini bisa berjalan cepat, tepat, dan juga bisa diterima baik oleh para pengungsi sendiri. Begitu, Beni. Baik Albi, semoga cuaca hari ini mendukung sehingga proses evakuasi bisa berjalan lancar dan harapannya masih ada korban selamat yang ditemukan. Terima kasih Albi, selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati.